pagi buat kita semua Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada semua karena cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau persembahkan waktu ini, kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan. Jadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Mari bawa seluruh hidupmu, bawa hatimu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini buat kemurahan-Mu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu pagi hari ini bagi kami. Kalau kami boleh ada Tuhan, semua hanya karena cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus taruhkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang boleh hadir mengurapi setiap kami Tuhan. Kami rindu ada lawatan Tuhan, ada kebangunan yang besar terjadi di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengundang kehadiran Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, lawati setiap kami Tuhan. Biar suasana surgawi terjadi di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh hati kami Tuhan, para pelayan-Mu, umat-Mu. Kami siap untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Yesusku, juru selamatku. Haleluya. Amin. Setiap hari
menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hosana bagi Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan, menolong kami, mengurapi kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami mau halaukan, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan bekerja di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Tuhan ambil alih seluruhnya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus turun, datang menjadi manusia. Dia firman yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menebus kita setiap orang yang berdosa. Mari pagi hari ini kita mau rayakan bagaimana kasih-Nya Tuhan yang besar dalam hidup kita, kemurahan-Nya yang Dia nyatakan untuk menebus saya dan saudara. Kita mau angkat pujian, Juru Selamat dunia, dalam terang-Nya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus. Dia datang ke dunia, amin. Haleluya. Sebagai jawaban, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia. Dia bawa pengharapan, amin. Harapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, kuasa sempurna, amin. Hanya Dia yang layak terima segala pujian. Sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru Selamat dunia, amin. Kristus Tuhan. Dia firman jadi manusia, Dia bawa pengharapan, penebusan bagi kita. Haleluya, amin. Harapan bagi kita, terima kehidupan lagi. Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita.
bagi Tuhan kita yang sudah membawa pengharapan buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau rayakan kelahiran Tuhan. Kita mau rayakan penebus kita yang hidup, yang berkuasa penuh atas segalanya. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Di balik
Saudara Tuhan, percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, ada mujizat Tuhan di tengah pujian kita. Dia bertahta di atas setiap pujian kita. Kita akan merasa bahagia. Di tengah kita memuji Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dia kerjakan kesembuhan. Amin. Dia kerjakan keselamatan bagi kita. Dia kerjakan kekuatan pemulihan bagi kita. Amin. Yang mau merasakan Tuhan boleh angkat tangannya. Semua mau merasakan Tuhan. Mari bernyanyi, berglori bagi Tuhan pagi hari ini. Nyanyi glori, glori, amin. Glori bagi Sang Raja. Nyanyi glori, glori, glori bagi Sang Raja. Nyanyi glori, glori, glori bagi Sang Raja. Mari rayakan. Bapak Ibu akan merasa bahagia, amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun jalan untuk menuju surga, amin. Hanya Yesus Tuhan kita, Juru Selamat dunia, amin. Aku jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yang percaya katakan amin. Yes, di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya,
penebus kita yang hidup. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia firman yang menjadi manusia, turun ke bumi untuk menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kami mau nyanyikan kehebatan Tuhan. Kami mau nyanyikan kemurahan Tuhan. Kami mau nyanyikan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagi kami. Ya Tuhan,
segala pujian, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami berikan, apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun yang boleh kami dengar, apapun bentuk firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini Bapa, biarlah itu menjadi ingat-ingatan setiap kehidupan kami untuk kami sama-sama belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi anak-anak dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang membalas sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan rangkaian ibadah kami ini Tuhan, pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Bila Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kami dan melayakkan setiap kehidupan kami, dan kami siap mendengarkan dan menerima berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah sembah kami yang kami boleh naikkan kepada Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian Juru Selamat dunia dan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan, terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan, terima kemuliaan yang besar. haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita, pujian kita di
pagi hari ini dan kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat beribadah di gereja, sekalipun nanti sore kita juga akan sama-sama beribadah kembali dalam ibadah malam Natal. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama masuk dalam renungan kita, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian merdu seperti suara malaikat. Seperti tumbuhan, nyanyi dalam kesukaan, hai segenap dunia, tunggulah gelap berlalu, tunggu gelap berreda, nantikan fajar menyisir, hari segera akan pengharapan ku cinta suaramu, sama-sama dengar firman Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sama-sama buka dalam kitab Lukas, Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-30 sampai yang ke-38. Jika Bapak Ibu Saudara sudah dapat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membaca bersama-sama, 2, 3.
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, puji Tuhan, kita ada pada hari ini. Kita mau memperingati hari di mana Yesus lahir. Dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari semua sudah sama-sama belajar merenungkan apa arti daripada Natal buat kita di tahun ini. Kita sama-sama melihat di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, dua Injil, dua kitab ini yang menuliskan tentang peristiwa kelahiran Yesus. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam Injil Lukas ini, dalam pasal yang pertama, pasal yang kedua itu menceritakan kelahiran Yesus dengan begitu hebat. Ada malaikat yang datang, malaikat memberitahu, ada gembala-gembala yang bersukacita, dan sepertinya semua diliputi dengan sukacita. Kalau kita membaca dalam kitab Lukas, dalam Injil Lukas. Tapi ketika kita melihat dalam Injil Matius, itu dibuka pada pasal yang pertama setelah ditulis silsilah tentang Yesus. Di situ mulai sepertinya ada begitu banyak hal yang menegangkan. Bagaimana malaikat memberitahu Yusuf bahwa Maria telah mengandung. Bagaimana Yusuf terkejut bahwa dia tahu persis Maria mengandung bukan karena dia. Dan Maria juga, di situ kita melihat bahwa orang banyak, orang Farisi, imam-imam, Herodes semua terkejut. Dan dalam Matius juga ditulis bahwa Herodes melakukan pembunuhan besar-besaran, di mana dia membunuh bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dari dua kitab ini, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita tentang kelahiran Yesus? Makna apa yang kita bisa dapat di dalamnya? Bapak Ibu bisa tentu setiap tahun kita mendengar berita Natal, firman Tuhan yang berhubungan dengan Natal. Pagi hari ini kita akan belajar kembali melihat apa yang kita bisa pelajari dari cerita Natal ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat bahwa dari dua peristiwa ini, bahkan kita hubungkan dalam kitab Mika, kita hubungkan dalam kitab Bilangan, kita hubungkan dalam kitab Yesaya dalam perjanjian lama itu. Kita melihat ada satu hal bahwa Allah itu mempunyai kehendak. Dan kehendaknya itu tidak pernah gagal. Amin. Itu jauh-jauh telah dinubuatkan, telah dituliskan, telah diberitahukan bahwa keselamatan itu akan datang. Dan Allah mempersiapkan satu pribadi yang disebut sebagai Immanuel itu, Allah penyelamat itu, Yesus itu.
Dan itu terbukti. Satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan itu punya kehendak. Dan kehendaknya itu tidak pernah gagal. Sekalipun iblis berusaha untuk menggagalkan, tapi kehendaknya, rancangannya tidak pernah gagal. Amin. Rancangannya buat Bapak, Ibu, dan buat saya tidak pernah gagal. Dan Allah tidak pernah membatalkan ayat yang mengatakan Dia memberikan rancangan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kalau kita melihat terkadang kehendaknya itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Mari kita memposisikan diri kita seperti Maria. Kalau kita mau jadi Maria, kita seperti Maria, tentu kita akan mengadu argumentasi dengan Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi seorang wanita satu-satunya yang mendapat kasih karunia, mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan untuk melahirkan seorang juru selamat. Andaikan kita tentu akan mengadu argumentasi sama Tuhan. Tapi nggak gini dong Tuhan caranya. Maria bisa bilang, Tuhan ini gimana? Saya belum kenal laki-laki. Bahkan saya sudah bertunangan dengan Yusuf. Lalu saya hamil. Bapak Ibu bisa bayangkan posisinya Maria. Allah menaruh rancangan yang indah buat kehidupan Maria. Tapi seringkali rancangannya memang tidak seperti apa yang kita harapkan. Tentu kalau kita mau ngomong seperti Maria, kita akan katakan, Tuhan, pakailah cara yang baik-baik lah Tuhan. Kan bisa lah dengan cara yang lain, gak mesti kayak begini. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf juga kalau saja dia bisa mengatakan berbantah dengan Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin kalau dia hamil? Iya kalau dari Roh Kudus. Kalau bukan, ini gimana? Gimana saya mempertanggungjawabkan kepada orang tua? Bagaimana saya mempertanggungjawabkan kepada keluarga? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat sekalipun kalau kita melihat bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan kita, tapi memang seringkali kehendaknya itu tidak sama dengan apa yang kita mau. Seorang pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Siapa dia? Ayub. Dalam Ayub pasal yang ke-12, Ayub pernah komplain sama Tuhan. Ayub 12 ayat 4-6. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Ayat 5. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak. Dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Ayub dia pernah komplain sama Tuhan, Tuhan kok nggak adil. Yang Ayub di situ dia katakan, Tuhan kok sepertinya orang benar itu jadi bahan cemoohan orang-orang fasik. Mereka mentertawakan orang benar, orang benar, orang saleh, orang tulus, orang setia. Kok hidupnya bangkrut? Orang saleh kok sakit? Kok orang saleh mempermalukan dirinya sendiri? Ayub katakan, Tuhan ini gak adil. Dia katakan ada orang-orang, justru rumah-rumah para perampok itu aman. Justru orang-orang yang membangkitkan murka Tuhan itu bisa hidup tenang. Di mana keadilan Tuhan? Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Apa yang kita lihat di akhir perjalanan Ayub? Tuhan kembalikan lebih banyak
dari apa yang Tuhan izinkan hilang. Asalkan apa? Asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, satu ayat lagi di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Satu ayat yang akan menguatkan bagi kita dalam Roma pasal yang 9 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Firman ini katakan bahwa Allah, rancangan Allah itu tidak akan pernah gagal. Ketika iblis berusaha untuk membujuk Bapak Ibu, untuk menolak rancangan Allah, karena itu sesuatu yang tidak masuk akal. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Tidak mungkin bisa diterima. Tapi ketika kita mengingat peristiwa kelahiran Yesus, mari kita sama-sama belajar di dalamnya. Ingatkan selalu diri kita bahwa Allah mempunyai rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa tentang kelahiran Yesus, yang kedua adalah Tuhan menginginkan bahwa kita untuk tetap taat. Bapak Ibu lihat kepada kehidupan seorang yang bernama Maria. Ketika malaikat memberitahu kepada dia bahwa kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak. Boleh jadi kalau kita dalam posisi Maria, Tuhan, terima kasih buat kehormatannya ya. Tapi kasih aja buat orang lain. Saya gak bisa Tuhan. Nanggung perasaan ini dihakimi oleh orang lain, oleh keluarga, oleh teman-teman. Gak bisa Tuhan. Lebih baik Tuhan kasih sama orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia hanya katakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia taruh dirinya rendah dan dia belajar untuk taat mengikuti setiap kehendak Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Kalau juga Yusuf dia kalau boleh saja dia juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan cari aja Yusuf yang lain lah Tuhan. Jangan saya yang dipasang sama Maria. Bagaimana mungkin saya bisa menerima seorang wanita seperti Maria? Waduh, keluarga saya, teman saya, semua akan menghakimi saya. Tapi apa yang kita belajar? Matius katakan, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Dia tetap menerima Maria. Apa yang kita lihat lagi? Orang Majus setelah dia ketemu dengan Herodes. Setelah ketemu sama Herodes, malaikat kasih tahu sama dia. Diperingatkan supaya tidak kembali kepada jalan ketika dia datang. Dan apa yang dilakukan oleh orang Majus? Dia tidak lagi ketemu dan melaporkan kepada Herodes seperti yang Herodes mau. Tapi dia pergi ke jalan yang lain. Dan selamatlah orang Majus. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini, kita mempunyai banyak pilihan. Ketika kita menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita dapat memilih seperti orang-orang Farisi. Hanya tahu. Oh iya betul. Matius katakan ketika ditanya sama Herodes. Apa benar akan ada raja yang lahir? Oh iya benar. Katanya benar di Yudea, di Bethlehem. Iya benar. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi, imam-imam, orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hidup dalam keadaan pasif. Bahkan mereka menarik diri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan, mari kita sama-sama belajar untuk taat. Amin. Jangan
Jangan lalu kita menarik diri. Khotbahnya gak enak, negur-negur aja. Khotbahnya tuh nyinggung-nyinggung saya aja. Kayaknya pendeta tahu deh kesalahan saya. Bapak Ibu yang kasih, saya punya prinsip sedikit saya lebih tahu itu jauh lebih baik. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya kesalahan, Bapak Ibu punya dosa. Lebih bagus buat saya, lebih lempeng saya kalau khotbah. Pak. Betul? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang bereaksi seperti Herodes. Ketika dia tahu peristiwa Yesus itu lahir, apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia mulai marah, dia mulai menyalahkan orang. Wah, saya dijebak, wah saya ditipu, saya difitnah. Nggak mau mengambil tanggung jawab di dalamnya. Lalu bahkan melakukan pembunuhan buat bayi-bayi yang berumur lebih di bawah 2 tahun. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi mari kita belajar seperti seorang yang bernama Maria. Gereja kita mempunyai pemahaman untuk tidak mengagungkan Maria. Kita menghormati dia, iya. Apa yang kita bisa belajar dari Maria? Dari kata-kata yang dia ungkapkan tadi. Dia berkata, dia seorang yang realistis. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 38 berkata begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dia telah menaruh sebuah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi seorang yang realistis. Mari kita taruh diri kita mengerti siapa kita. Berulang kali saya katakan, ketika kita tahu Tuhan kita, maka kita akan tahu siapa diri kita. Maria dia tahu persis Tuhannya. Itu sebabnya dia katakan, hamba ini hamba Tuhan. Dia bukan seorang wanita yang hebat. Dia bukan seorang wanita yang dulu-dulunya dipakai, dinubuatkan oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi dia seorang wanita yang biasa. Seorang wanita yang bukan luar biasa, lebih dari wanita-wanita yang lain, bukan. Dia tahu persis siapa dirinya. Dan yang kedua, apa yang kita lihat dari seorang Maria? Dia belajar untuk taat. Ayat 37 yang di situ dia katakan begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dapat katakan amin. Dia tahu dia bagi dirinya itu mustahil. Gak ada itu ceritanya seorang wanita belum pernah kenal laki-laki lalu hamil pada zaman itu. Zaman sekarang juga gak ada. Ya itu ceritanya lain lah. Tapi ini gak ada. Apa yang Maria belajar? Dia belajar untuk taat. Dia percaya bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu lebih daripada kemampuannya. Allah sanggup menggenapkan apa yang menjadi janjinya. Di dalam Alkitab kita juga sering atau banyak kali belajar bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab mereka juga belajar untuk setia. Mereka belajar untuk taat seperti Abraham. Abraham pun belajar untuk taat dari tempat yang jauh. Allah bawa dia ke satu tempat yang baru. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia belajar untuk taat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup kita mempunyai pilihan. Untuk kita lari, untuk kita menjadi kecewa, atau kita menerima semua kehendak Tuhan itu dengan taat dan setia. Bapak Ibu tentu ingat,
tahu persis bagaimana terjadinya kerang mutiara, terjadinya mutiara. Dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa mutiara itu terjadi karena ada pasir yang masuk ke dalam kerang mutiara itu. Pasir itu masuk. Tentu itu sesuatu yang menyakitkan buat kerang. Ada pasir, kerang itu lembut ya kalau kita makan kerang. Dia masuk pasir ke dalam tubuhnya. Tentu itu sesuatu yang menyakitkan buat dia. Tapi apa yang kita bisa belajar? Kerang itu dia gak bisa mengeluarkan pasirnya. Tapi dia mulai bersahabat dengan pasir itu. Dia mulai mengeluarkan cairan dari tubuhnya untuk membungkus pasir itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya menjadi sebuah mutiara. Dalam hidup ini, kita punya dua pilihan. Kita mau jadi kerang yang tanpa mutiara, atau kerang yang ada mutiaranya. Kerang yang ada mutiaranya, dia akan diambil, dipanen, dia akan dikeluarkan dan mutiara itu akan ada di tempat-tempat yang terhormat. Orang akan suka. Tapi kerang yang tanpa mutiara, nyampainya di mana? Di meja. Nyampainya di mana? Di perut. Hanya sampai situ. Gak ada mutiara, gak terlalu berharga. Tapi kerang yang ada mutiaranya itu berharga. Seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan, kesusahan, sakit yang tidak kita sukai. Tapi pilihan itu ada pada kita. Kita percaya bahwa Allah itu mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Dan Dia sanggup menjadikan segala-galanya baik. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat yang ketiga bahwa Allah dapat menjadikan segala-galanya menjadi baik. Asalkan kita mau bekerja sama dengan Allah. Natal itu mengingatkan kita tentang Immanuel. Natal itu mengingatkan bahwa ada kuasa yang besar, kuasa yang heran, kuasa yang ajaib. Ada kuasa yang menyertai kehidupan kita. Allah itu sanggup membuat, meramu, menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Amin. Mungkin kita merasa seperti seorang yang gagal. Mungkin kita merasa seperti seorang pecundang, seorang yang bodoh, seorang yang terpinggirkan. Ada seorang penulis novel yang terkenal yang bernama Leo Tolstoy dari Rusia. Dia pernah mengatakan begini, hidup itu buruk, hidup itu jelek. Itu sebabnya dia katakan, lebih baik mabuk-mabuk aja. Kalau sekarang mungkin narkoba aja untuk melupakan hidup yang buruk, yang jelek itu. Berikutnya dia katakan, karena hidup itu buruk, kamu perlu tolak dia. Ini seorang penulis, novelis yang terkenal di Rusia. Itu pada kurang lebih 1800 sekian dia hidup. Lalu dia katakan, karena hidup itu jelek, lebih baik kamu tolak. Tolaknya dengan apa? Kamu tolak aja dengan kamu bunuh diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu persis trennya pada hari-hari ini. Tapi kok sepertinya ya, lebih banyak orang yang berani mati daripada berani hidup menghadapi kenyataan. Saya berharap tidak ada orang Kristen yang seperti itu. Saya yakin ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua, kita tahu firman Tuhan bahwa rancangannya tidak pernah gagal.
dan kita mau bekerja sama dengan Allah, maka Allah sanggup menjadikan segala-galanya baik. Amin. Gak perlu bunuh diri, gak perlu mabuk-mabukan lari dari kenyataan. Anak-anak muda saya mau ingatkan, gak perlu kalian masuk geng, gak perlu kalian itu untuk membuktikan bahwa kalian sudah dewasa, bahwa kalian itu menjadi seorang yang udah besar, lalu membuktikan dengan hal-hal yang bodoh. Tapi banyak digemari oleh orang tulisan Leo Tolstoy ini. Secara filosofi memang bagus sepertinya, menerangkan tentang hidup. Tapi dia mengajarkan seseorang untuk hidup dalam keadaan pesimis, melihat keadaan dunia. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, maaf mungkin agak lama ya. Kita belajar lewat firman Tuhan bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata begini, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ayat yang ke-19 di situ katakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ada banyak pengharapan kita bukan kepada Tuhan. Tapi yang firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani di situ katakan, pengharapan kita labuhkan seperti jangkar yang kita labuhkan sampai ke belakang tabir. Ketika pengharapan kita cuma kita labuhkan kepada kekayaan kita, kepada kekuatan kita, kepada kehebatan kita, kepada manusia, itu sebabnya banyak orang yang menjadi kecewa. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kiranya Tuhan menolong kita bersama. Kita belajar bahwa lewat peristiwa Natal mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan punya rencana dan rencananya tidak pernah gagal. Kita diingatkan bahwa kita belajar untuk kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, Tuhan sanggup menjadikan segala-galanya menjadi baik. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu tentu suka makan, bukan suka, tapi tahu apa yang namanya makanan sashimi. Makanan orang Jepang, makanan daging mentah itu. Mungkin anak-anak muda lebih suka ya makan sashimi itu. Di Jepang sana, makan sashimi ini lebih enak kalau dimakannya atau diolahnya dalam keadaan ikan itu masih segar. Ya, itu. Itu sebabnya para nelayan-nelayan itu berusaha bagaimana caranya ketika mereka menangkap ikan ini dapat sampai ke tujuan dalam keadaan hidup. Yang mereka lakukan, mereka membuat kolam buatan. Mereka taruh di situ dengan pengharapan sampai ke tujuan ikannya masih pada hidup. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun mereka sudah berusaha, ikan-ikan yang dibawa ini, ikan salmon ini yang mahal ini, yang akan dijadikan sashimi yang enak itu, nyampe di tempat tujuan, masih saja banyak yang mati. Lalu mereka berpikir gimana caranya supaya ikan salmon ini tetap hidup sampai di tujuan, tetap menjadi makanan yang enak, terbaik dan mahal. Lalu mereka mempunyai ide. Di kolam buatan itu setelah dipancing, dimasukkan ke situ, ditaruh ikan hiu kecil. Dicemplungin di kolam itu.
masuk ke situ. Apa yang terjadi? Ikan hiu ini senang sekali dengan ikan salmon. Dia cubit-cubit gitu kan, dia kejar, dia cubit-cubit terus. Dan apa yang terjadi? Ternyata dengan adanya ikan hiu yang terus kejar si ikan salmon itu, gitu, itu membuat ikan salmonnya hidup sampai di tujuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup kita seringkali seperti itu. Kita nggak tahu apa sih maksudnya Tuhan. Kok Tuhan kasih sama saya sakit? Gak sembuh-sembuh lagi. Kenapa Tuhan izinkan saya ada dalam masalah? Nggak kunjung beres. Satu belum selesai, datang lagi satu. Rugi yang satu belum lagi tertutup, datang rugi yang lain. Banyak sekali masalah. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita merenungkan cerita ini, seringkali Tuhan izinkan seperti itu. Supaya apa? Supaya iman kita bergerak. Supaya pengharapan kita tetap hidup. Kalau kita seperti ikan salmon, gak ada ikan hiu kecilnya itu, udahlah, udah ketangkep, ya udahlah, udah selesai lah hidup saya. Tapi ketika ada ikan hiu kecil itu, sepertinya itu sesuatu yang mengganggu, sepertinya itu sesuatu yang tidak membuat nyaman. Tapi dari situ ikan-ikan salmon itu bisa hidup dan berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita bersama. Di Natal ini kita mempunyai pengharapan, dan pengharapan yang selalu dibaharui oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Renungan ini cukup bagi kami, Tuhan. Untuk kami dapat melihat betapa besarnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Engkau telah merancangkan rancangan yang indah dalam hidup kami. Tolong kepada kami untuk kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Untuk kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun kesusahan, penyakit, silih berganti datang Tuhan. Tapi kami tahu kami tidak sendiri Tuhan. Kami tahu ada Immanuel bersama dengan kami. Kami tahu ada kuasa yang heran dan ajaib bersama dengan kami menjalani hidup ini. Tuhan sanggup merubah. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Tuhan sanggup meramu hal-hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup lakukan dalam hidup kami. Yang mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Seperti apa yang kami telah baca pada pagi hari ini. Tolong kepada kami, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah ini menjadi sesuatu bekal bagi kami memasuki tahun yang baru Tuhan. Karena pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih. Kita akan sama-sama bertemu kembali pada sebentar sore pukul 6. Dan kita akan masuk dalam ibadah malam Natal. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya mengundang Bapak Antoni akan memberikan pengumuman bagi kita. Silakan. Tes 1 2 3.
Baik, terima kasih kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala, kebenaran firman Tuhan menjelang Natal ya. Berikut saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama untuk panitia Natal waktu hari Kamis sudah mengadakan pertemuan yang terakhir, yang mana mungkin dari segi finansial, segi keuangan pada hari Kamis telah terkumpul sekitar kurang lebih 140 amplopan ya, yang mana telah terkumpul dana tunai sekitar 72 juta dan juga dana non tunai yang berbentuk sumbangan kasih untuk konsumsi Natal umum besok sekitar dibajetkan sekitar 16 juta. Jadi dana sudah terkumpul sekitar 88 juta. Ya, hampir 90% dari target. Puji Tuhan, kita doakan bersama penggalangan dana Natal ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya berkat dukungan doa dan dana serta daya dari Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan acara Natal kita di gereja kita yang kita cintai ini. Mungkin saya ingin jelaskan juga untuk pada hari Jumat yang lalu untuk ampli keyboard yang mana sudah lama ya, udah puluhan tahun. Mic yang saya pakai juga baru sudah dibeli, berhubung ini sangat penting untuk event Natal. Itu dibeli kurang lebih dananya sekitar, waktu kemarin bendahara ngasih tahu saya, sekitar 13 juta. Jadi tercover dari dana yang sudah masuk 88 juta. Kami dari panitia berusaha semaksimal mungkin agar Natal ini bisa berjalan sukses, aman, dan lancar. Tentunya penggunaan dana ini benar-benar efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dan juga mungkin untuk pengumuman kedua untuk panitia Natal untuk sore hari dan besok. Sore hari acara jam 6 dan besok acara jam setengah 5. Diharapkan untuk seluruh panitia Natal untuk memberikan servis atau pelayanan terbaik hadir setengah jam sebelum acara dimulai. Berarti untuk sore hari hadir setengah 6, untuk besok hadir jam 4 karena acaranya setengah 5. Dan juga mungkin ada pengumuman tambahan untuk jemaat untuk acara besok yang tidak membawa kendaraan. Panitia Natal sudah menyediakan 2 mobil untuk transportasi. Diharapkan bisa mengkonfirmasi pada sekretariat bila mana ada membutuhkan angkutan ini. Dan juga mungkin saya informasikan juga untuk hari ini, pagi ini yang sudah membeli kaos sudah tersedia di ruangan Berea, tentunya dengan melunasi pembelian kaos ini. Mungkin itu saja pengumuman yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan doa, dana, dan daya dari Bapak Ibu sekalian. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti balas memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Pak Antoni. Jadi Bapak Ibu tolong dilihat lagi jadwalnya. Nanti sore kita akan ketemu lagi, dan besok sore juga kita akan bertemu kembali dalam ibadah jam 4:30. Untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ikut kur gabungan dan ikut pelayanan untuk besok tanggal 25, besok pagi hari Senin tanggal 25 Senin pagi kita akan mengadakan gladi resik jam 8. Tolong Bapak Ibu saudara-saudari ikut dari jam 8, kita akan sama-sama berdoa dan kita akan gladi resik untuk tanggal 25 sore. Jadi paginya kita gladi resik dulu. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Kita akan berjumpa sebentar malam dalam ibadah
malam Natal. Dan seperti yang tadi dikatakan, Bapak Ibu yang ingin hadir, jangan khawatir, kita panitia menyiapkan transportasi untuk tanggal 24, tanggal 25, tanggal 31 dan 31 malam ya. Baik, Tuhan memberkati kita bersama Bapak Ibu. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kita mau menyanyikan pujian tadi, lembut seperti suara malaikat. Merdu seperti suara malaikat, tegap seperti tumbuhan, nyanyi dalam kesukaan. Hai segenap dunia, tunggulah gelap berlalu, tunggu gelap bereda, nantikan fajar menyingsing, hari segera akan jelas. Berharapan ku cinta suaramu, beri selamat padaku. Beri selamat padaku. Harapan ku cinta suaramu, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di akhir ibadah ini ya Tuhan. Tuhan telah tolong dan Tuhan telah berkati. Sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong kepada kami, kembalikan kami pada sebentar sore untuk sama-sama kami dapat kembali beribadah. Bapa di dalam sorga, tolonglah kepada kami. Seberapa banyak kali kami memperingati hari Natal, biarlah kami boleh merenungkan apa arti Natal bagi kami. Kami boleh lebih dalam memaknai setiap Natal yang kami lewati Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tolong kepada kami semua. Biarlah kami dapat memandang kepada Tuhan yang begitu heran dan ajaib, yang telah merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah untuk menolong kami, menggenapkan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, tolong kepada kami, bahwa kami untuk kami terus setia di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami.
untuk kami dapat melihat hal-hal yang indah yang Tuhan telah tetapkan jauh sebelum kami ada. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Natal, di mana Tuhan bawa kami melewati Natal di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kami ada di ujung dari tahun ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tolong berkati kami semua. Apapun yang kami hadapi pada hari-hari ini, itu tidak mengurangi sukacita kami dalam kami menyambut Natal. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, dimanapun mereka berada. Biarlah sebentar sore dan besok kami boleh berkumpul bersama di dalam rumah-Mu memperingati hari yang indah, hari yang penuh sukacita, di mana Engkau Yesus Tuhan lahir bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan terlibat, yang sudah terlibat dan yang akan terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kami, persekutuan, pertolongan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita bersama hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tetap ibadah yang diberkati Tuhan. Haleluya.